Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Sesibuk apakah kita? Setinggi apakah jabatan kita? Seberapa banyak harta kita? Seberapa hormatnya yang kita miliki? Sehingga tak bisa menyempatkan waktu bertegur sapa, menyapa orang lain. Memang itu urusan pribadi. Kita tak perlu kepo untuk hal itu. Tapi Bapak Ibu Sobat Muda, apakah kondisi kita akan seperti ini, sekaya ini, sehormat ini, setinggi-tingginya seperti saat ini? Tidak. Kedudukan itu, kekayaan itu, kesehatan itu bisa menurun, merosot. Siapakah yang bisa bantu kita saat terjatuh? Harta kita, kedudukan kita, nama besar kita, harta kita, dengan segala macam titel yang kita miliki, tidak bisa. Tak ada satu orang pun yang bergelar panjang, berharta banyak, punya kehormatan tinggi, merawat diri sendiri ketika jatuh, sakit, ketika jatuh dalam ekonomi, keterpurukan yang mendadak, atau mungkin rumah kita terbakar. Apakah kita sanggup memadamkan sendiri? Oh, saya bisa. Saya pejabat, saya punya kedudukan, saya punya harta, saya punya gelar yang panjang. Rumah kebakaran tinggal telepon. Bapak Ibu Sobat Muda, seperti itukah kita? Seangku itukah kita? Bahkan sobat, nanti ketika saya meninggal pun saya bisa datang ke pemakaman, ke kremasi sendiri. Tidak bisa. Kita butuh orang lain. Kita butuh bantuan orang lain. Jangankan hal itu, hal yang sepele saja. Ketika jari kelingking kita terluka, dibalut dengan perban, apakah kita nyaman memegang gelas? Nyaman memegang sendok? Nyaman memegang gayung? Tidak bisa. Ketidaknyamanan itu pasti terjadi. Itulah baru jari. Atau mungkin ketika mata kita kemasukan debu sedikit, bagaimana kita? Sakit rasanya melihat. Kita butuh kesehatan. Gigi kita sakit saja, makan apapun gak enak. Perut, pada saat itu kita diare, padahal kita suka makan yang pedas-pedas. Tapi hari itu kita melupakan makan yang pedas karena kita tahu, Bapak Ibu Sobat Muda, bahkan untuk mengetik data di komputer saja kita butuh bantuan orang lain. Oh, nggak usah, saya bisa. Coba, andaikan kita sedang ngetik enak-enaknya, lampu padam, pret. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita salahkan, ada orang lain yang kita salahkan. Kenapa? Padahal hanya lampu turun, jepret. Aliran listrik turun, jepret.
kita tidak bisa berbuat banyak. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, silakan kita bersibuk ria dengan kegiatan kita, dengan acara kita, dengan segala macam tugas-tugas kita. Tapi sempatkanlah diri berbicara minimal kepada diri sendiri. Loh, apa yang saya bicarakan kepada diri sendiri? Sudahkah Anda sarapan pagi hari ini? Sudahkah Anda menjaga kesehatan hari ini? Sudahkah tenang batin kita hari ini? Itu mudah, itu saja, gampang. Lalu tanya pada diri sendiri, mengapa ketika Anda datang tak ada yang menegur? Mengapa Anda datang tak ada yang menyapa? Mengapa Anda datang tak ada yang membawakan tas Anda? Apakah itu perlu? Tidak. Kita bukan butuh penghormatan fisik. Ada yang bawain tas, ada yang cium tangan kita, ada yang menyapa selamat pagi, ada yang membersihkan ruang kita. Bukan. Tetapi kita butuh hal yang lain. Apa itu? Batin kita mengerti apa yang kita mau. Misalnya, kita mau pergi, mau berangkat kerja, mau berangkat ceramah, mau berangkat kondangan, mau pergi kemana-mana. Cuaca cocok, alam mendukung, itu loh. Kita bisa bicara kepada diri sendiri. Oh, hari ini saya akan pergi. Alam mendukung, alam saja mendukung kerja kita. Bapak Ibu Sobat Muda, pernahkah kita mengalami kerusakan pada mesin-mesin kita, mesin mobil, mesin motor secara mendadak? Padahal hari itu kita butuh sesuatu. Kegiatan ini harus cepat, saya harus mengejar. Itulah, ada halangan. Bapak Ibu Sobat Muda, laptop memang alat. Tetapi cobalah kita bekerja dengan penuh emosi, penuh keamarahan, penuh rasa dendam. Laptop yang kita kerjakan, yang kita hadapi, bisa saja rusak loh. Loh, kenapa? Apa hubungannya? Ya, ada kontak batin antara kita dan batin kita. Dia nggak mau bekerja. Apakah laptop, handphone, atau segala macam alat-alat bisa dengan doa, bisa dengan kedamaian? Bisa. Ketika pikiran Anda tenang, bekerja apapun akan tenang, akan mengalir dengan bagusnya. Cobalah kita mengerjakan sesuatu dengan menghargai orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Sobat Muda, para pengasuh yang berbahagia, apa yang kita hadapi punya kontak batin dengan kita. Contoh yang paling gampang, office boy. Mereka manusia, mereka butuh dihargai, bukan karena uang, tetapi sikap kita dalam meminta pertolongan. Itu loh. Kita mengajar anak sekolah minggu, mendidik anak sekolah minggu, hati kita bermain. Para pengasuh yang berbahagia, bila kita bercerita, bila kita bernyanyi kepada mereka dengan hati, dengan jiwa gembira, dengan merangkul mereka sebagai anak kita, adik kita, maka materi yang kita sampaikan akan mereka terima dengan rasa menyenangkan. Waktu 30 menit, 40 menit rasanya cepat buat mereka. Tapi bagaimana kalau pengasuhnya galak, pengasuhnya membosankan, pengasuhnya bikin bete?
Nyanyi apapun, cerita apapun, menggambar apapun tidak menarik buat mereka. Waktu 30 menit rasanya 2 hari buat mereka beban. Oleh karena itu, cobalah kita bekerja dimanapun dengan nyaman. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena titel yang bisa menolong kita. Tetapi apa? Orang di sekitar kita dan diri kita. Camkan pelan-pelan, ya, itu. Makanya segala kemudahan, segala hal-hal yang kita rencanakan dengan batin bahagia akan diberi kemudahan. Ada peluang-peluang kemudahan untuk kita. Maka itu, pada hari ini kita renungan kembali. Sudahkah kita menyapa istri kita, menyapa suami kita, menyapa sahabat-sahabat kita, mengajar dengan baik, meminta pertolongan dengan rasa sopan, rasa hormat, menugaskan orang lain dengan penuh rasa cinta kasih dengan gampang. Maka itu, semua makhluk berbahagia akan menolong kita dimanapun berada. Kembangkanlah cinta kasih setiap saat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.